Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menuding biaya promosi dan edukasi obat yang tinggi di Indonesia sebagai penyebab utama mahalnya harga obat di tanah air dibanding negara lain di ASEAN. Dalam diskusi bersama Eksekutif Chairman Universe, Enggar Tias Solokita di acara Investor Daily Roundtable, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menuding biaya promosi dan edukasi obat yang tinggi di Indonesia sebagai penyebab utama mahalnya harga obat di tanah air dibanding negara lain di ASEAN. Harga obat di Indonesia bisa 3 kali lebih mahal dibanding negara tetangga. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang untuk memperbaiki industri kesehatan, termasuk menurunkan harga obat agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan juga akan memperbaiki tata kelola industri farmasi mulai dari distribusi hingga biaya promosi dan edukasi yang tinggi. Banyak orang melihat ini masalah pajak, tapi pajak kan cuma 11%, ordernya 5%, tapi kan bedanya 500%, 400%. Sudah kita lihat bukan pajak sih penyebab utamanya, tapi marketing and education expenses lah, biaya lain-lainnya itu yang terlalu besar. Nah itu nanti akan kita rapikan. Yang kita butuhkan adalah kita butuh transparansi supaya publik juga tahu struktur harganya itu seperti apa. Ya. Saya perlu sampaikan di sini, obat itu ada 3 kategori. Obat generik yang dibeli BPJS, itu Indonesia sudah jauh lebih murah dibandingkan Malaysia, Singapura. Jadi untuk masyarakat golongan bawah sih sebenarnya kita nggak ada masalah. Tapi untuk obat kategori kedua yang namanya branded generik bermerek, atau kategori 3 yang obat paten yang produksi luar negeri, itu yang kita jauh di atas. Nah ini golongan menengah sebenarnya problemnya. Ya. Nah kita akan bikin nomor 1 sama Ibu Rizka, kita bikin transparan supaya orang publik bisa tahu, oh ini mahalnya di mana sih gitu kan, dan harusnya harganya berapa sekarang kan. Dan pemirsa, hari ini Universe kembali menggelar Investor Daily Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Inovasi Kesehatan dalam Mendorong Industri Farmasi. FGD digelar di kantor pusat Universe Week 2 Tangerang, Banten. Hadir dalam diskusi PLT Kepala BPOM Rizka Andalusia, dan juga untuk mengetahui bagaimana jalannya FGD ini kita segera terhubung dengan rekan Rama Soekarta dan juga juru kamera Hidayat Syarif di lokasi. Rama? Siapa saja yang hadir dalam FGD Universe hari ini, Rama? Kemudian apa hal yang tengah jadi pembahasan saat ini? Ya, selamat siang Agung dan pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Universe mengadakan Investor Daily Forum Group Discussion yang mana bertajuk Inovasi Kesehatan dalam Mendorong Industri Farmasi. Yang mana pada diskusi pada hari ini bisa dikatakan adalah sebuah lanjutan dari Investor Daily Roundtable yang diadakan tadi malam, pada hari kemarin, ini di Hotel The Westin Jakarta. Dan narasumber-narasumber yang telah hadir pada FGD pada hari ini adalah PLT Kepala BPOM Rizka Andalusia, kemudian juga ada Ketua Umum PPIAI Novendri Rustam, peneliti LPM UI Khairina Hanum Siregar, dan juga Business Development and Scientific Affairs Director Dexa Group Raymond Chandra Winata, di mana FGD pada hari ini terbagi menjadi 2 sesi, pagi hari dan juga siang, dan baru saja selesai. Ini adalah FGD sesi pagi di mana seluruh narasumber sudah memaparkan gagasannya, pandangannya mengenai bagaimana inovasi dan juga bagaimana situasi dari industri kesehatan Indonesia yang tengah dilanda berbagai isu seperti mahalnya layanan kesehatan, mahalnya obat-obatan dan lain sebagainya. Dan juga turut hadir pada hari ini adalah para Board of Directors dari Universe yang juga sama-sama menyampaikan gagasannya, menyampaikan pandangannya, dan juga bertukar gagasan, bertukar pandangan bersama juga para ahli pada hari ini. Dan beberapa hal yang sudah dibahas pada sesi pagi FGD hari ini, beberapa di antaranya adalah problematika harga obat di tanah air, kemudian juga tadi dibahas mengenai pengembangan treatment stem cell sebagai masa depan dari inovasi kesehatan di tanah air, dan juga industri farmasi sebagai kepentingan strategi nasional. Kita akan pantau bagaimana keberlanjutan dari FGD pada sesi siang hari nanti dan bagaimana gagasan-gagasan yang akan disampaikan. Agung, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rama, dan atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Namun sayang sekali